Di Bethlehem tidak ada pohon kurma. Pohon kurma tuh di dekat Jericho adanya. Jangan ngarang ya. Kamu jangan ngarang, nyamain Isa sama Yesus. Isa itu keponakannya Musa dan Harun ya? Zakir turun. Zakir turun. Isa keponakannya Musa dan Harun ya? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya Isa bisa jadi keponakannya Musa dan Harun? Coba. Begitulah Bu, Allah menceritakan kembali karena kitab Anda itu sudah diubah-ubah, bapak ibu, ubah-ubah, tidak dijamin kasihannya sekarang. Enggak, Pak Bom, aku mau konfirmasi sama Zakir turun. Berarti di dalam Quran Isa adalah keponakan Musa dan Harun, benar? Iya. Itu Al-Quran yang mengatakan. Oh iya. Kalian mau menyangkali ribuan tahun. Oh, Arsi. Apa itu Opa? Opung apa itu Opung? Jeruk, Opung makan jeruk. Bukan, buat. Zakir turun. Pak Bom, menarik ini Pak. Dengar. Ya, menarik, mantap. Sekarang aku tanya, berarti berarti gini, Musa itu punya saudara namanya Harun dan Miriam ya? Iya. Bapaknya namanya Imron. Iya, sesuai Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan. Isa sama Yesus sama menurut kamu? Yesus itu adalah Isa alaihissalam. Ya, berarti Yesus menurut kamu keponakan Musa dan Harun. Iya. Berarti Musa, Harun, dan Yesus ketemu. Ya jelas lah Bu, ketemu. Very good. Oke. Thank you. Berarti, oh ya. Mempelajari sejarah itu lengkap. Enggak. Aku konfirmasi lagi nih. Yesus Kristus itu keponakan Musa dan Harun. Gini aja deh Bu, gini aja deh. Loh enggak, aku tanya. Kamu kan tadi mengatakan Isa sama dengan Yesus keponakan Musa dan Harun. Bener apa enggak? Kan sudah selesai. Saya jawab. Nah, aku mau konfirmasi dari kamu. Berarti Yesus kalau manggil Musa dan Harun Om. Pak D. Kenapa mesti melebar, Bu? Kok melebar? Aku tanya, kamu mengatakan Isa alaihissalam adalah Yesus, betul atau enggak? Gini aja, Bu ya. Enggak, kamu head to head aja sama aku. Islam di muka bumi ini, kalian itu tidak ada apa-apa. Kalau nggak ada Islam, nggak ada masalah. Dengerin gue. Kalau kagak ada Islam, kamu lihat channel itu nggak, di mana ada nikah muta'ah di Iran dan Irak yang menggegerkan. Nggak, aku tanya, kamu sudah pernah nonton nikah muta'ah dengan anak-anak kecil umur 9 tahun nggak di Iran dan Irak yang ditelusuri oleh seorang jurnalis dari BBC Inggris? Oke. Sekarang saya mau tanya. Dengan memojokkan Islam, dengan memojokkan, kita itu menyadarkan kamu, Abdul, bahwa apa yang kamu percayai itu keliru. Udah. Dengan tuduhan kalian semua ini. Kok tuduhan? Itu fakta sejarah, Oon. Itu fakta sejarah. Yesus Kristus sama Musa itu terpaut berapa tahun? Kutanya. Yesus Kristus sama Musa itu terpaut berapa tahun? Seakan-akan orang tanpa dosa, tanpa pernah. Dodol. Musa dan Harun itu jaraknya berapa tahun? 1.500 tahun. 1.500 tahun, Abdul. Dul. Musa dan Yesus itu 1.500 tahun, Dul. Kau belum injak Israel. Israel itu di tempat kelahiran Yesus tidak ada buah kurma, Abdul. Dul. Mau mengetahui sejarah, sementara loh, bukan sejarah, kamu ke Israel, jangan kamu data. Zakir naik. di Al-Quran. Zakir naik. Allah
Allah itu maha tahu nggak sih? Allah tuh maha tahu nggak sih? Oh. Ya iyalah kalau nggak mah tahu. Abdul minum ini dulu Abdul, cuci muka dulu Abdul. Abdul cuci muka dulu, jangan bikin malu ah. Abdul, cuci muka dulu Abdul. Oh enak tuh. Oh, cuci muka, makanya muka kamu. Habis ini giliran saya ya. Ya. Gugat ya, gugat. Oh mantap cuci muka. Silakan penggugat, tanya dia Bu penggugat. Baru kasih lihat hadisnya. Oh iya, aku mau tanya kamu satu, Zakir turun. Nabi Muhammad itu nabi terbesar dan termulia nggak di antara semua nabi-nabi yang lain? Iya, betul sekali, Bu. Betul sekali. Betul. Ada berapa nabi menurut kamu? Ya Ibu cek sendiri aja. Duh. Sekarang aku tanya, kalau nabi terbesar dan termulia, kenapa ketika Muhammad lahir, malaikat Jibril tidak mengumumkannya? Kalau kamu baca Alkitab dan kamu baca Quran, di dalam Alkitab dan Quran hanya ada 2 orang yang malaikat Jibril datang kepada ayah atau ibunya bahwa dia akan melahirkan anak. Yang pertama kepada Yahya Pembaptis. Sebentar, kamu jangan potong aku dulu. Yang pertama kepada Yahya Pembaptis surah 3 ayat 39. Dan yang kedua ketika Isa yang adalah kalimatullah dan rohullah. Isa adalah firman Allah dan roh Allah. Kelahirannya diumumkan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Bahkan kelahirannya diberitakan secara ajaib. Maryam masih perawan pada itu. Kok nabimu yang terbesar dan termulia, kelahirannya itu nggak ada tuh malaikat datang sama Aminah? Menurut kamu kenapa ya? Kan harusnya kelahiran seorang nabi terbesar harusnya diumumin dong. Ya dong. Karena kalau pada waktu Sofiatul lahir, nggak ada Jibril datang ke ibu saya. Ibu, nanti kamu akan melahirkan seorang anak dan kamu harus memberi namanya Sofiatul. Di dalam kamu baca ya, kamu baca mulai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak satupun manusia yang kelahirannya malaikat sampai mendatangi Zakaria pada waktu itu. Ya, yang kedua malaikat mendatangi Zakaria dan Maryam pada waktu itu. Maria. Ishak saja, setahun sebelum Ishak lahir, Tuhan mengatakan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki karena itu Ishak merupakan tipologi daripada anak perjanjian yaitu sang Mesias. Tapi malaikat nggak datang waktu itu sama Sarai. Tapi kalau kelahiran Yahya Pembaptis ya dikatakan Zakaria ya, istrimu akan mengandung seorang anak. Dia akan menjadi orang yang terbesar yang dilahirkan di antara seorang manusia. Dan kamu tahu Yahya Pembaptis di dalam tafsir Ibn Abbas pada waktu Yahya Pembaptis masih di dalam kandungan Elizabeth, kira-kira usianya 6 bulan kandungan Elizabeth pada waktu itu. Ketika Maria datang kepada Elizabeth, Nabi Yahya Pembaptis yang kelahirannya diumumkan malaikat Jibril dan merupakan nabi terbesar yang pernah dilahirkan seorang wanita, sujud menyembah kepada Isa yang adalah firman Allah dan roh Allah. Saya tanya, nabimu yang termulia, terbesar, penutup daripada semua nabi, kapan Jibril datang kepada Aminah? Dia berkata, Aminah, kamu nanti akan melahirkan seorang nabi yang terbesar dan termulia. Katanya nama nabimu tertulis di arsy-Nya Allah. Katanya ketika dia melihat ke arsy Allah, dikatakan di dalam Adam ketika diciptakan, dia melihat arsy-Nya Allah, tahta Allah, kemudian nama Allah disandingkan dengan nama Muhammad. Artinya nama Muhammad sudah tertulis di dalam tahta Allahmu. Saya tanya, kenapa kelahiran seorang nabi yang termulia dan terbesar tidak diumumkan kepada Jibril oleh Aminah? Bahkan Aminah, ya, ibarat baru lahir, dia sudah membuang anaknya ini kepada Halimah. Ada 2 inang penyusu yang menyusui Muhammad pada waktu bayi. Dan gak mau dikembalikan pada Aminah. Dikembalikan pada Aminah kira-kira umur 6 tahun. Kemudian Aminah mati. Saya tanya, kenapa kelahiran nabimu yang merupakan nabi termulia dan terbesar tidak diumumkan malaikat Jibril kepada Aminah? Ya. Janji ya, jangan dipotong. Jangan dipotong bicara saya, janji. Oke. Pertama-tama yang harus diketahui, mungkin Ibu Sofiatul ini kurang traveling. Ada kok di internet itu di Google filmnya. Kamu mau tahu paspor saya kemana saja? Kamu mau tahu visa saya kemana aja? Enggak, aku tanya. Kamu pernah, sebentar, saya tanya. Kamu mengatakan saya kurang traveling. Kamu sudah pernah ke seluruh Asia Eropa enggak? Kamu mengatakan saya kurang traveling. Saya tanya, ke luar negeri mana saja yang kamu sudah pernah datangi?
Sebentar, Ibu. Kalau mau bantah saya sebentar. Saya sudah berikan kesempatan. Jangan ngomong saya kurang traveling. Kamu tunjukkan datanya aja. Kamu tunjukkan data kapan Jibril datang kepada Aminah. Kalau kamu ngomong kurang traveling, kamu tunjukin negara mana saja yang kamu datangi. Kasih waktu untuk dia, Bu. Sebentar baru Ibu bantah. Silakan. Oke. Iya, lu jangan ngomong macam-macam. Tapi lu jangan ngomong sembarangan di depan gue ya. Lu harus kasih data. Silakan tunjukkan. Saya sudah menghormati Ibu dan membiarkan Ibu. Ya sudah, silakan data. Silakan Bu, silakan Bu, Ibu diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merahasiakan kelahiran Nabi Muhammad supaya orang-orang Israel itu tidak mengejar dan membunuh Nabi. Mana ayatnya? Ayatnya? Mana? Tunjukin datanya. Tunjukin datanya. Nanti setelah umur. Tunjukkan share screen. Kamu share screen dari sirah nabawiyah, dari hadis, dari Quran yang mengatakan kelahiran Nabi Muhammad dirahasiakan. Aduh. Orang-orang ini bikin pusing saja. Ayat. Menamakan dirinya sebagai Nabi. Dia ditolak oleh Bani Israel. Jakar naik. Kalau kamu berdiskusi, tolong kasih data Pak Bro. Kalau cuma cuap mah ikan lele di pasar juga cuap-cuap. Mana datanya? Hei, data, oi, share screen. Ya, gitu Pak Bro. Ayo, kasih data. Baru diskusi mantap gitu Pak Bro. Kalau gitu kan namamu bukan Zakir Naik, tapi kan Jakar Naik gitu loh Bro. Ayo. Zakar. Kasih data dan dalil. Jakar turun. Jakar lemas. Ayo. Aduh, Jakar muncul. Katanya kasih. Zakir Naik, kamu jawab aja. Katanya nabimu termulia dan terbesar. Kok waktu lahir malah dibuang sama ibunya? Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Bukan rahasia. Karena memang kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Sudah jelas ya siapa nabi yang terbesar? Nabi, dan bukan hanya nabi. Firman Allah yang turun ke dunia itu bahkan sebelum Yesus lahir sudah didahului oleh pembuka jalan, yaitu Yahya Pembaptis. Dikatakan di surah 3 ayat 39. Kelahiran Yahya Pembaptis itu untuk membenarkan Isa. Jadi Yahya Pembaptis itu membuka jalan, membenarkan bahwa Isa adalah seorang yang saleh dan seorang firman Tuhan dan Roh Allah itu sendiri. Beda sama nabimu. Nabimu namanya saja tidak ada di dalam Quran. Ibu tadi menolak menyamakan Yesus itu adalah Isa. Nah, sementara Ibu mengutip Isa. Saya kasih tahu kamu. Apa yang Nabimu itu sebenarnya mau cerita tentang Yesus di dalam Quran. Ya, karena dari 25 nama nabi, sebentar, kamu dengerin aku dulu. Dari 25 nama nabi nih di dalam Quranmu, 24-nya Muslim mengklaim itu adalah nama-nama nabi di dalam Alkitab. Iya. Saya koreksi ya. Tetapi karena nabimu mendapatkan tetapi karena pada waktu abad ke-7 ya, pada waktu itu kitab Taurat dan kitab Injil belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nabimu itu ummi. Dia nggak tahu kitab-kitab sebelumnya. Sehingga dia mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong. Dia tidak bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang dongeng. Saya kasih tahu kamu ya. Saya nggak cocok monologi. Saya kalau ngomong pakai dalil nggak kayak kamu tadi. Hanya Allah yang tahu. Saya nggak pakai gitu. Saya kasih tahu kamu ya. Cerita tentang Isa lahir di bawah pohon korma. Ya, cerita tentang Isa lahir di bawah pohon korma. Sebentar. Saya kasih tahu kamu sumber daripada Quran. Cerita Isa lahir di bawah pohon korma dan bicara waktu masih bayi. Lahir di bawah pohon korma itu dari Injil palsu Matius, ditulis abad ketiga. Cerita Isa berbicara waktu masih bayi itu diambil dari Injil palsu Infancy Gospel of Thomas dan Injil palsu yang namanya Yakobi. Kalau palsu mana? Tunjukin mana yang Ibu bilang tadi itu palsu mana? Kamu lihat channel saya Al Hayat Indonesia. Sebentar, kamu lihat channel saya Al Hayat Indonesia. Kamu ketik di playlist Islamologi. Di situ saya tunjukkan bukunya, pengarangnya, kamu bisa beli, kamu bisa tahu manuskripnya berapa aja. Saya tanya, kenapa
Saya tanya nih ya, kenapa cerita-cerita dongeng dari abad ketiga keempat dari Injil palsu bisa masuk ke dalam Quran sebagai wahyu? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Saya tanya, ya, cerita tentang Isa Yesus lahir di bawah pohon korma itu sudah ada sebelum Islam. Itu ada di satu buku, namanya adalah Injil Pseudo-Matius. Kisah tentang Isa bicara waktu masih bayi dan dia membuat burung-burungan dari tanah liat. Ya, dia membuat burung pipit 12. Itu ada di Injil palsu. Namanya Injil Infancy Gospel of Thomas, Injil kanak-kanak menurut Thomas, dalam bahasa Arabnya namanya Injil Tufuriyah. Itu sudah ada sebelum zaman Islam, abad kelima. Pertanyaan saya, mengapa kisah dongeng Injil palsu kok masuk sebagai wahyu di dalam Quranmu? Jawab. Oke, ya, saya jawab ya. Di situlah letak kebenarannya, Bu, bahwa kalian menolak Injil Thomas itu karena tidak sesuai. Injil Thomas itu palsu. Ditulis setelah saksi mata nabi. Kamu ngerti nggak sih? Weh. Dia nggak ngerti sejarah, Bu. Kamu tuh buta sejarah, nggak ngerti Dia sejarah. buta sejarah, Bu. Itu bongkar karena takut. Coba saya tanya dia sebentar. Saya tanya dia sebentar, Bu. Ini kan Zuma naik, bukan Zakir naik. Zuma naik. Saya tanya dia. Ya, Al-Quran mengatakan Zuma dari mana, bahwa, Pak? dengar, Al-Quran mengatakan bahwa Ismail yang dikorbankan. Betul kan? Iya. Benar nggak? Apa Nah, tadi, Pak? Al-Quran mengatakan bahwa Ismail yang dikorbankan. Betul? Iya. Nah, Alkitab mengatakan mulai dari Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah Ishak. 3 kitab ini mengatakan Ishak. Hanya 1 kitab abad ke-7 mengatakan Ismail. Buktikan secara otentik. Zuma naik, silakan Zuma naik. Jangan pakai nama palsu. Di Quran tidak pernah disebut Ismail, Pak. Memang Bapak tahu Iya. dari mana saya Zuma? Sudah, cerita aja. Silakan. Jelaskan. Bukan ini bukan Zuma ya, bukan Zulkifli M. Abbas, bukan ini, beda. Kalau Zuma lebih pinteran dikit dibanding ini. Coba jelasin. Ini mah Ini daeng. oong banget nih. Kalau Zuma lebih pintar dari ini. Dia jelasin dulu. 3 kitab mengatakan dari Taurat, Zabur, dan Injil adalah Ishak. Dengar ya. Ismail itu sudah diusir sebelum dikorbankan. Ismail sudah diusir ke padang gunung Paran, gunung pasir Paran ya, sudah diusir. Itu Ismail sekitar 16 tahun. Jadi kenapa kamu katakan seperti itu? Kitab kamu itu tidak jelas. Sedangkan kitab kami itu jelas sekali. Nggak bisa, Pak King David. Pertanyaannya jangan sulit-sulit begitu. Dia nggak tahu, dia nggak baca tafsir. Dia ilmunya kurang. Berarti dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Nggak bisa. Ini ilmunya masih cetek nih orang ini. Nggak bisa. Jangan pertanyaan cetek. seperti itu. Dia nggak bisa jawab. Oke, sekarang saya tanya yang kedua. Saya tanya yang kedua ke dia. Ya. Oke, saya tanya kamu yang kedua. Ya. Warroka bin Nawfal yang menulis Injil dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab sepengetahuan Olo SWT. Kitabnya ada di mana? Silakan Anda jawab. Nih warung kali. Bisa Pak, itu terlalu sulit buat dia. Terlalu sulit. Ini warung. Oke, saya tanya yang ketiga. Warroka bin Nawfal dengan Nabi Isa hidup sejaman apa tidak? Tolong jelasin. Halo? Zakar naik. Hilang suaranya. Wah, mana ini? Halo, Mr. Zakar naik. Iya. Coba jelasin. Oke. Silakan jelasin. Oke, Pak. Saya mengaku kalah malam ini. Ya, selamat malam. Sudah. Selesai. Nggak bisa, dia nggak bisa ditanyain. Mendingan dia yang nanya. Ilmunya tuh belum ada dia. Belum nyampe. Besok balik lagi. Lihat deh.
Pokoknya dia cuma percaya Allah itu cuma satu. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah cuma satu. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Iya benar, Bu. Parah.